Halo saudara, selamat petang. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Namun di tengah kekalahan itu, Roy Suryo sudah mengajukan pra-peradilan ketiga yang kali ini secara khusus menuntut ganti rugi 200 juta rupiah atas dugaan upaya paksa penangkapan dan penahanan yang disebut tidak sah. Apa sebenarnya strategi yang dimainkan oleh kubu Roy Suryo ini? Apakah benar untuk mengulur waktu atau menguji kesabaran pihak penggugat? Di sisi lainnya, saudara, penanganan perkara yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah juga memicu perdebatan hukum. Kuasa hukum Febri, Hotman Paris, menilai penetapan tersangka harus didahului izin Presiden. Tapi pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Prabowo tidak perlu dikaitkan dengan kasus Febri. Seluruh penanganan perkara diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Benarkah dalam hukum tata negara penetapan tersangka terhadap mantan pejabat kejaksaan harus mengantongi izin Presiden atau argumen tersebut tidak memiliki dasar hukumnya? Dan bagaimana juga menjaga agar perdebatan hukum tidak bergeser menjadi perdebatan politik? Dua isu ini akan kita bahas di Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Audrey Chandra dan saya Mahsister Tarigan. Alat berat eskavator yang digunakan untuk pekerjaan normalisasi dan pemasangan turap tercebur di aliran kali Cakung Lama Cilincing, Jakarta Utara. Terlihat bagian eskavator miring dan sebagian badan sudah tercebur ke kali. Bahkan pada bagian mesin juga terendam air. Eskavator digunakan untuk proyek normalisasi dan pemasangan turap di aliran kali Cakung Lama. Menurut warga, ini sudah ketiga kalinya eskavator kecelakaan saat mengerjakan proyek normalisasi di sungai yang sama. Proyek normalisasi Kali Cakung Lama di perbatasan Cilincing dan Kelapa Gading ditargetkan selesai pada tahun 2027. Namun warga khawatir dengan adanya kecelakaan, maka membuat pekerjaan akan semakin tertunda dan menghambat jalannya aliran air kali. Bergeser ke sorotan lain, Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta. Mahasiswa mendesak Kejaksaan Agung segera menuntaskan penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam demo kali ini, mahasiswa sempat mencoba mendobrak gerbang Kejaksaan Agung serta membakar spanduk. Mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Kejaksaan Agung. Mereka mendesak agar Kejaksaan Agung segera menuntaskan penanganan perkara dugaan korupsi, mengadili serta menahan tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, mahasiswa juga mendorong pemerintah dan DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset agar hasil tindak pidana korupsi dapat dikembalikan kepada negara. Aksi hari ini nuntut bahwa kami segera mendesak pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto dalam hal menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Khususnya pada hari ini mengusut tuntas kasus Febri Adriansyah. Hukum seberat-beratnya sesuai dengan peraturan perundangan dan juga perlakuannya. Kemudian yang kedua, kami juga mendorong RUU perampasan aset itu segera disahkan oleh pemerintah, khususnya DPR RI, karena RUU perampasan aset ini adalah tujuannya untuk menyita aset koruptor yang itu dikembalikan kepada rakyat. Lebih dalam mengenai ulasan tuntutan yang diminta mahasiswa dalam demo hari ini di depan Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Ricky Sultana. Asri, apa saja poin-poin utama yang menjadi tuntutan para pendemo hari ini di depan Gedung Kejaksaan Agung? Apakah sudah ada perwakilan dari Kejagung yang menerima mahasiswa? Tuntutan utama dari mahasiswa BEM Muhammadiyah se-Indonesia dalam aksi hari ini di depan Gedung Bundar Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah agar aparat penegak hukum bisa terus melakukan penanganan perkara secara cepat, apalagi ditambah ketika kasus
korupsi yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Adriansyah, penanganan perkaranya sudah dipindahkan dari polisi ke Kejaksaan Agung. Mereka menuntut agar pengusutan kasus ini lebih cepat, lebih transparan dan tidak pandang bulu, utamanya tidak ada perlakuan khusus terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Mereka juga mempertanyakan kenapa cukup molor atau cukup alot begitu cukup lama penanganan perkaranya, dan mereka juga sempat menanyakan mengapa dari sebelumnya setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi kemudian sempat ada kabar bahwa kembali jadi saksi statusnya Febri, kemudian kembali lagi jadi tersangka. Ini yang dipertanyakan dan dikhawatirkan dan juga menjadi keresahan dari masa aksi yang berunjuk rasa hari ini, yakni dari BEM Muhammadiyah se-Indonesia. Kemudian tuntutan mereka yang lainnya adalah selain mengusut secara cepat terkait dengan kasus dugaan korupsi yang menyeret ex-Jampitsus, mereka juga menekankan agar aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Agung yang sedang menangani perkara ini agar segera menahan Febri Adriansyah. Di luar kasus Febri, mahasiswa juga atau masa aksi juga menuntut agar pemerintah dan juga DPR begitu segera mengesahkan RUU perampasan aset, dan tujuannya agar segala bentuk korupsi yang diambil milik negara yang diambil bisa dikembalikan ke negara lagi. Dan tadi kalau bisa saya ceritakan sedikit bagaimana situasi unjuk rasa yang terjadi di depan Gedung Bundar Kejaksaan Agung hari ini, sempat terjadi ricuh beberapa kali antara masa aksi dengan polisi yang mengamankan ini karena mereka ini ingin kemudian bisa menyampaikan tuntutannya secara langsung di depan gerbang tanpa ada barikade dari polisi. Namun beberapa insiden seperti pembakaran spanduk juga ini terjadi, tapi sekarang masa aksi sudah membubarkan diri dan polisi juga terlihat sudah kembali menertibkan atau mengamankan suasana di depan gerbang Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sementara demikian, kembali ke Anda di studio, Audrey. Salah satu hal yang disuarakan mahasiswa adalah mendesak agar pihak Kejaksaan Agung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Terima kasih lapornya dari depan Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Asri Gunawan, jurnalis Kompas TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pihak travel yang kehilangan satu peserta wisatanya masih mencari keberadaan Femas Yani Arianto, pria asal Kabupaten Madiun, Jawa Timur, yang hilang saat berwisata ke Korea Selatan. Pemuda tersebut dilaporkan dengan dugaan sengaja memisahkan diri dari rombongan tur sejak hari pertama tiba di Korea. Pihak travel pertama kali mengabarkan kehilangan peserta wisatanya di media sosial dengan harapan ada masyarakat yang mengenalinya dan melaporkan keberadaan serta kronologinya. Saudara, Femas tiba-tiba hilang saat rombongan perjalanan berada di kawasan perbelanjaan di Seoul, Korea Selatan. Sebelum hilang, Femas sempat berpamitan dengan alibi ingin membeli sepatu. Namun sejak saat itu, Femas tidak pernah kembali ke rombongan. Masa berlaku visa Femas diketahui telah habis atau overstay sejak 12 atau 13 Juli lalu. Pihak travel bersama KBRI dan kepolisian setempat terus melakukan pencarian. Itu melarikan diri ya? Iya, kabur dengan sengaja. Gitu. Jadi di hari pertama sampai di Korea, dia itu masih ikut tur gitu ya, masih foto bersama. Tapi ketika foto bersama dia tidak showing, tidak kelihatan. Pakai handbook juga. Malamnya waktu ada waktu free gitu ya, kan pasti kalau malam masih belanja. Nah dia pamit untuk beli sepatu. Kemudian dia disitulah dia tidak sudah terlepas dari kita. Dan sebelum dia melarikan diri itu dia sempat ngomong ke peserta bahwa dia itu daftar roaming 30 hari. Keluarga dari Femas, WNI asal Madiun, Jawa Timur yang dilaporkan hilang dari rombongan tur saat berwisata di Korea Selatan mengaku tak tahu tentang keberangkatan anaknya. Ia baru tahu setelah mendapat tagihan dari pihak agen perjalanan yang meminta ganti rugi karena harus membayar denda jutaan rupiah atas hilangnya satu peserta travel. Menurut pihak kepala desa, keluarga dari Femas hingga saat ini belum mendapatkan kabar terbaru mengenai keberadaan putranya. Dari teman-teman kemarin sudah mengkonfirmasi ke pihak keluarga, tapi pihak keluarga juga ngasih jawaban belum tahu, tapi diberitahu tetangga sekitar bahwa Kemas hilang kayak gitu.
Serangan Amerika Serikat, saudara, memasuki malam ke-9 berturut-turut. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, mengancam akan memberikan Amerika Serikat pelajaran yang tak terlupakan. Ulasannya akan hadir di Sapa Indonesia Malam. Untuk sehat, perlu 2 liter air per hari. 321 Aku Viva. Kemurnian optimal dari 7 tahap nano purifikasi. Minum 3 botol, langsung dapat 2 liter air. Bikin 1 harian, sejuk banget. Untuk tubuh lebih sehat, Aku Viva dari Wings Food. Punya apa kamu? Punya Aku Viva dan bisa punya Pajero Sport Impian atau trip ke Thailand. Dan juga emas batangan sampai uang miliaran. Beli Aku Viva dan dapatkan hadiahnya. Indis Ekonomi terus gerak kejar rezeki. Tak kenal lelah, tak mudah menyerah. Duh, telat. Nyeri otot lagi. Nyeri otot? Minum Neoremasil. Andalanku redakan nyeri. Andalanku juga Neoremasil. Ahlinya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal ini. Duh, nyeri kram kebes kesemutan. Nyeri dan 3K. Neoremasil Neuro. Neoremasil. Pelopor perda nyeri sejak 1972. Kemasan baru, isi dan khasiat tetap sama. Neoremasil terus bergerak saat menyerah bukan pilihan. Mungkin kamu merasa dirimu orang biasa, tapi bagi seseorang, kamu adalah tempat bersandar. Kamu adalah dunia mereka. Ayah pulang cepat ya. Bagi orang lain, kehadiranmu membawa manfaat. Sudah, nggak usah kembali, simpan aja ya. Terima kasih. Mungkin kamu tidak menyadarinya. Yang paling efektif yang ini. Fokus ya, semangat. Tapi banyak hidup yang menjadi lebih baik karena kamu ada. Karena itu, jangan tunggu sampai tubuhmu menyerah. Ayo ikuti cek kesehatan gratis. Karena kesehatanmu bukan hanya untukmu, tapi juga untuk mereka yang ingin kamu tetap ada. Datang, periksa, dan pastikan kesehatanmu mulai hari ini. Untuk sehat, perlu 2 liter air per hari. 321 Aku Viva. Kemurnian optimal dari 7 tahap nano purifikasi. Minum 3 botol, langsung dapat 2 liter air. Bikin 1 harian, sejuk banget. Untuk tubuh lebih sehat, Aku Viva dari Wings Food. Punya apa kamu? Punya Aku Viva dan bisa punya Pajero Sport Impian atau trip ke Thailand. Dan juga emas batangan sampai uang miliaran. Beli Aku Viva dan dapatkan hadiahnya. Ketika nanti Iran benar-benar marah dan dia melancarkan serangan dan terjadi serangan yang cukup vital, misal kapal induk AS yang berada di sekitar Selat Hormuz itu nanti diserang oleh rudal, ini akan memicu serangan balasan yang cukup besar. Kalau mereka menuruti MOU dengan cara misalnya melakukan deeskalasi sementara pihak yang satunya itu terus menyerang, maka mereka akan ada dalam posisi yang merugikan. Kalau Amerika Serikat ke depannya patternnya seperti ini terus, saya nampaknya melihat bahwa nanti Amerika sampai pada titik kelelahan. Militer Amerika Serikat terus melancarkan serangan udara terhadap Iran. Komando Pusat Militer Amerika Serikat menyatakan serangan akhir pekan kemarin menargetkan fasilitas pengawasan pantai dan pertahanan udara militer Iran serta lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran. Serangan Amerika Serikat dilancarkan dengan mengerahkan jet-jet tempur serta rudal Tomahawk yang dilancarkan dari laut. Salah satu target serangan adalah lokasi di pegunungan yang diduga merupakan tempat penyimpanan rudal dan drone Iran. Selain mengincar target-target militer Iran, serangan Amerika Serikat juga merusak sejumlah infrastruktur sipil. Sebuah jembatan dan 2 terowongan yang menghubungkan jalan menuju kota Bandar Abbas hancur. Media Iran memperlihatkan gambar-gambar kerusakan jembatan dan terowongan di sepanjang jalan Bandar Abbas menuju Haji Abad. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan serangan AS akhir pekan kemarin sebagai balasan atas kematian 3 tentara Amerika Serikat dalam serangan Iran di Jordania. Trump juga menyebut militer Iran semakin lemah.
sementara Selat Hormuz kini telah dikendalikan Amerika Serikat. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens. But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably three. It's probably three as opposed to two. Great patriots. Iran membalas serangan AS dengan meluncurkan rudal dan drone yang ditembakkan ke arah pangkalan militer Amerika di Jordania dan Arab Saudi. Iran juga mengincar fasilitas pembangkit listrik dan fasilitas pengolahan air bersih di Kuwait dan negara Timur Tengah yang dianggap bersekutu dengan AS. Jika Amerika Serikat terus melancarkan serangan ke Iran, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mengancam akan memberikan pelajaran yang tak terlupakan pada Washington DC. Dalam pernyataan yang dibacakan di televisi pemerintah Iran, Khamenei bilang kesepakatan sementara yang sudah ditandatangani Trump bulan lalu dilanggar. Amerika Serikat tidak bisa dipercaya lagi, sehingga Iran memilih untuk menangguhkan kesepakatan. امروز شیطان بزرگ بار دیگر چهره واقعی و بدون نقاب خود را آشکار کرده تا این تجربه تاریک از جنایت و بدعهدی سند محکم دیگری بر دروغگویی، غیر منطقی و غیر قابل اعتماد و پلید بودن آمریکا باشد. اکنون که دشمن آمریکایی به دنبال جنگ افروزی و تحمل هزینه‌های سنگین‌تر و بی‌آبرویی بیشتر است، بداند که ملت عزیز ایران و جبهه مقاومت درس‌های فراموش نشدنی برای او دارد. Pengamat geopolitik dan keamanan global menilai Iran tidak akan tinggal diam jika Amerika Serikat terus melancarkan serangan. Eskalasi ini mengancam kesepahaman yang disepakati di Islamabad. Baik Iran dan AS takut dianggap sebagai pihak yang kalah jika membiarkan pihak lawan terus melanggar kesepahaman. Jelas di sini pesannya adalah Iran tidak akan tinggal diam kalau Amerika Serikat melakukan eskalasi. Karena kalau kita lihat di sini sebenarnya niat dari MOU-nya masih tetap ada. Apa itu niatnya? Yaitu menghentikan sebenarnya segala bentuk kekerasan dan berusaha untuk mencapai konsesi. Tetapi permasalahannya dari MOU yang ditandatangani di tanggal 19 Juni kemarin, secara operasional ini sudah hilang, ya, sudah disfungsional sebenarnya MOU-nya karena kedua belah pihak ini sudah melupakan sebenarnya klausal pertama untuk bisa menghentikan segala bentuk kekerasan di Timur Tengah. Yang sekarang kita lihat adalah ini kan ada pelanggaran yang dianggap oleh Iran dilakukan oleh Amerika Serikat di kawasan Selat Hormuz sehingga Iran melakukan retaliasi, ya. Dan kita lihat di sini sebenarnya Amerika Serikat saat ini tidak juga melepaskan sebenarnya Selat Hormuz untuk bisa dikuasai oleh Iran. Di sisi lain Iran pun sama, tidak akan mau melepaskan Selat Hormuz karena Selat Hormuz ini dianggap sebagai sebuah nuklir ekonomi yang dimiliki oleh Iran, ya. Ini jauh lebih efektif dibandingkan dengan senjata nuklir manapun karena dia bisa menutup Selat Hormuz apabila terjadi pelanggaran atau kemudian eskalasi perang yang terjadi oleh Amerika Serikat gitu. Di sini kita lihat gamenya kembali menjadi sebuah chicken game theory. Dalam artian kedua belah pihak ini tidak mau sebenarnya ya menjadi pihak yang kalah. Jadi mereka ini takut sebenarnya untuk bisa menuruti MOU. Karena apa? Karena kalau mereka menuruti MOU dengan cara misalnya melakukan deeskalasi sementara pihak yang satunya itu terus menyerang, maka mereka akan ada dalam posisi yang merugikan. Oleh karena itu, meskipun yang paling menguntungkan itu adalah sama-sama stand down, di sini kita lihat bahwa keduanya itu sama-sama melakukan ya eskalasi atau menaikkan tensi dari peperangan ini. Dan ini yang sebenarnya kita khawatirkan ya, bahwa MOU-nya sebenarnya ke depannya ini menjadi gagal. Kalau kita lihat di sini Iran masih berusaha untuk fokus ke fasilitas militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Meskipun kita lihat sebenarnya prinsip yang sebaliknya itu dilakukan oleh AS yang mengincar sebenarnya fasilitas sipil yang ada di Iran. Kenapa kemudian fasilitas sipil? Jawabannya satu, sebenarnya Amerika berusaha untuk memutus kemampuan Iran untuk bisa bertahan di dalam perang yang sifatnya itu asimetris dan perang atrisi. Karena apa? Fasilitas penunjang seperti misalnya stasiun kereta api, jembatan, lalu kemudian pabrik-pabrik itu sebenarnya mendukung kekuatan Iran untuk bisa bertahan melawan tekanan Amerika Serikat. Pengamat militer lainnya menyebut peringatan Mojtaba menunjukkan kemarahan Iran yang bisa memicu eskalasi konflik yang dapat berdampak besar di seluruh dunia. Kekhawatiran saya adalah
ketika nanti Iran benar-benar marah dan dia melancarkan serangan dan terjadi serangan yang cukup vital, misal kapal-induk AS yang berada di sekitar Selat Hormuz itu nanti diserang oleh rudal, ini akan memicu serangan balasan yang cukup besar. Misalnya nanti AS melakukan serangan darat atau penerjemahan lintas udara, ini yang berbahaya. Yang kedua sebenarnya ini ada ancaman serius lagi adalah di Eropa ini akan memasuki musim dingin, sementara pasukan gasnya itu sebagian besar dari Qatar yang menggunakan kapal di Selat Hormuz. Nah, ketika perang ini terus nanti terjadi, maka nanti akan krisis energi di Eropa. Ini cukup berbahaya juga. Jadi intinya adalah Amerika menggunakan taktik militer yang canggih, sementara Iran menggunakan perang asimetris yang menggunakan ekonomi sebagai senjata utamanya. Jadi ini kalau misalnya dibiarkan, pelanggaran-pelanggaran ini dampaknya bukan hanya terhadap Iran, terhadap Amerika, tapi terhadap dunia. Saat ini situasinya belum ada kepastian. Jadi situasi di Timur Tengah itu ketidakpastiannya tinggi. Nah, tapi Amerika akan melancarkan serangan yang besar lagi, itu bisa saja terjadi ketika objek-objek vital mereka diserang. Jadi Trump punya kebutuhan juga. Trump punya kebutuhan ingin menunjukkan kepada masyarakatnya bahwa doktrin militer mereka masih kuat. Karena akan ada pemilu setelah. Kalau Amerika dianggap lemah, Amerika menunjukkan kelemahannya, ini berbahaya bagi Trump. Saya kira Trump akan terus melakukan serangan yang jauh melebihi Iran dan ingin serangan yang untuk semakin melemahkan Iran supaya dia juga tidak kehilangan muka dengan pendukungnya. Jadi tidak ada kepentingan tunggal di sini, jadi banyak kepentingan yang terjadi sehingga situasinya sulit dibaca dan ketidakpastiannya tinggi. Sementara pengamat hubungan internasional melihat serangan-serangan Amerika Serikat ke Iran tidak efektif untuk menaklukkan Iran. Jika pola serangan seperti ini diteruskan, Amerika Serikat akan kelelahan. Setiap kali serangan dia akan melakukan serangan yang sangat presisi, yang penuh perhitungan, yang kalau dia menyerang balik itu akan memberikan efek terhadap Amerika Serikat. Sementara Amerika Serikat menyerang saja begitu. Infrastruktur jembatan itu rusak. Ada hospital juga, ada masyarakat sipil Iran juga yang terbunuh. Tapi dibanding dengan serangan yang pertama, itu memang jauh lebih dahsyat serangan yang pertama. Sepertinya Iran lebih siap. Jadi kalau Amerika Serikat ke depannya patternnya seperti ini terus, saya nampaknya melihat bahwa nanti Amerika sampai pada titik kelelahan, bukan kalah ya, kelelahan, frustasi, karena memang setiap serangannya dia tidak memberikan efek yang cukup signifikan terhadap Iran. Eskalasi konflik AS dan Iran yang terus meningkat memicu kekhawatiran global. Banyak pihak berharap Amerika dan Iran bisa menahan diri dan kembali menaati apa yang telah disepakati di Islamabad bulan lalu. Amerika Serikat melancarkan serangan udara putaran baru ke Iran pada Senin pagi waktu setempat. Serangan jadi respons setelah anggota militer AS tewas di Irak akibat drone Iran yang jatuh. Komando Pusat Militer AS CENTCOM mengumumkan serangan terbarunya ke Iran memasuki malam ke-9. AS menargetkan pusat komando militer Iran, pertahanan udara, dan situs pengawas pantai. Amerika Serikat juga berupaya menyerang kemampuan maritim, peluncuran rudal dan drone, serta jaringan komunikasi Iran. Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris melaporkan sebuah kapal terbakar di Selat Hormuz. Kapal ini terbakar dekat dengan garis pantai Oman setelah Amerika meluncurkan serangannya ke wilayah Iran beberapa jam kemudian. Militer Iran, IRGC, mengungkap ada 2 kapal tanker meledak setelah berupaya melewati jalur selatan. IRGC menuding kapal tersebut menggunakan jalur itu karena dorongan dari militer Amerika Serikat. Militer Iran merilis rekaman peluncuran drone yang diklaim menyasar 2 pangkalan Amerika Serikat di Kuwait selama tahap ke-16 operasi Thunderbolt di tengah kembali terjadi aksi saling serang antara Teheran dan Washington. Dalam sebuah pernyataan, militer Iran menyebut serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi Amerika Serikat. Melanjutkan informasi di Sapa Indonesia Malam, ledakan terjadi di sebuah rumah di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebuah rumah 3 lantai rusak parah, sejumlah orang terluka.
Selain rumah yang menjadi sumber ledakan, beberapa rumah di sekitar juga mengalami kerusakan. Polisi saat ini telah berada di lokasi kejadian. Warga menyatakan saat ledakan terjadi ada beberapa orang di dalam rumah. Penyebab ledakan masih diselidiki. Ledakan terjadi di sebuah rumah di Kota Medan, Sumatera Utara. Bangunan bertingkat 3 tersebut rusak parah hingga roboh dan diduga sejumlah orang pun terluka. Lantas apa yang menjadi penyebab ledakan? Kita telah tersambung jurnalis Kompas TV Dedi Zulkifli Tarigan. Halo Dedi, bisa Anda sampaikan kepada kami bagaimana perkembangan saat ini? Sudah diketahui apa penyebab pasti kebakaran? Saat ini saya berada di perumahan Grand Polonia, di mana terjadi ledakan sekitar pukul 4. Dari informasi yang kita dapat beredar sekitar sini, bahwasanya diduga ledakan karena gas. Namun informasi pastinya belum bisa kita konfirmasi karena pihak kepolisian masih di dalam. Dari pantauan di lapangan yang terlihat di sini, selain personil polisi, juga terdapat beberapa kendaraan polisi seperti mobil gegana yang ada di dalam, kemudian mobil damkar, dan juga sejumlah mobil ambulan. Nah, saat ini depan pintu perumahan komplek ini dijaga ketat dan tidak bisa masuk sembarangan untuk memastikan kondisi keamanan yang ada di dalam. Dari informasi yang kita dapat juga, saat ini proses pencarian ledakan masih berlangsung. Ilona. Ya, jadi Dedi, dari sejauh ini data yang Anda kumpulkan, berapa rumah tangga yang terkena dampak atau mungkin Anda bisa rekap jumlah korban? Ya, dari informasi yang kita dapat dari dalam, ada satu rumah utama ya yang mengalami kerusakan parah. Kemudian di seberang rumah juga ada, kemudian di samping. Terus kemudian ada sejumlah kendaraan mobil, ada 2 yang kita lihat terpantau. Dan dapat informasi juga dari dalam bahwasanya ada orang juga di dalam rumah tersebut yang terluka, yang saat ini masih menjalani proses evakuasi. Yona. Oke, jadi rumah yang meledak ini merupakan rumah yang memang jadi tempat tinggal warga atau memang ada operasional lain, misalnya jenis usaha UMKM? Ya, dari yang kita lihat dari video, bahwasanya rumah ini adalah merupakan rumah tinggal yang berlantai 2 dan cukup besar, sama seperti yang kita lihat di sekitar lokasi, yang memang perumahan mewah. Kemudian juga ledakannya itu juga cukup berefek hingga ke seberang rumah dan mengenai rumah lain. Jadi ini memang merupakan rumah huni. Ilona. Jadi Dedi, apakah sudah tidak ada lagi misalnya orang yang berada dalam rumah, sudah semua dievakuasi atau bagaimana perkembangan terbaru dari sana? Dari informasi yang kita dapat, tadi masuk sejumlah personel polisi memakai perlengkapan yang cukup dengan helm. Diduga masih melakukan proses evakuasi yang ada di dalam rumah tersebut. Dan kita hanya bisa melihat dari kejauhan proses evakuasi itu masih berlangsung sampai hari ini. Jumlah korban bisa Anda pertegas lagi berapa, diduga berapa orang? Ya, dari informasi kita dapat korban diduga ada 3 orang. Tapi itu nanti kita konfirmasi lagi. Dan saat ini yang ada di layar kaca adalah proses evakuasi yang terus berlanjut begitu ya? Dan penyebab pasti ledakan? Ya, prosesnya itu kalau kita di zoom ya, itu di ujung sana ada mobil damkar dan juga gegana, itu masih proses evakuasi masih berlangsung. Jadi sedikit dipertegas lagi karena tadi Anda melaporkan terkait dengan korban yang berada di dalam gedung, tapi apakah memang ada korban yang memang juga terdampak di luar gedung? Kalau dari informasi yang kita dapat, sejauh ini masih yang ada di dalam gedung utama yang mengalami kerusakan yang cukup parah. Dan sejauh ini tidak ada korban jiwa ya? Belum bisa dipastikan dan bisa sangat mungkin ada. Tapi kita butuh konfirmasi dari pihak kepolisian.
Ya, kita berharap yang terbaik. Terima kasih Dedi Zulkifli Tarigan atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Saudara, Istana meminta kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Ardiansyah, Hotman Paris Hutapea agar tak mengaitkan Presiden Prabowo dalam kasus yang menyeret kliennya. Kita bahas usai jeda berikut ini, tetap di Sapa Indonesia Malam. Saudara, kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Ardiansyah sebut kliennya merupakan orang kebanggaan Presiden Prabowo Subianto. Namun pihak Istana meminta agar kasus ex-Jampitsus Febri tidak dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Hotman Paris Hutapea agar tidak mengaitkan Presiden Prabowo dalam kasus yang menyeret kliennya. Prasetyo meminta perkara ex-Jampitsus Febri diserahkan sepenuhnya kepada proses yang berlaku. Mensesnek juga menegaskan pemeriksaan pejabat negara tidak perlu izin dari Presiden. Itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden kan. Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku kan. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin Presiden, pejabat ini itu gimana? Saya rasa klaim Bang Hotman. Ya saya rasa kembali kepada mekanismenya ya. Saya rasa nggak ada juga hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus izin Presiden itu kan. Sebelumnya, kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Ardiansyah Hotman Paris Hutapea mengungkit nama Presiden Prabowo Subianto saat membela kliennya yang terjerat kasus korupsi. Hotman menyebut ex-Jampitsus Febri adalah korban kriminalisasi, padahal Febri adalah orang kebanggaan Presiden Prabowo. Menurut Hotman, kinerja Febri sebagai Jampitsus sangat baik karena mampu menyelamatkan 430 triliun rupiah aset negara. Hotman juga mempersoalkan penetapan ex-Jampitsus Febri sebagai tersangka karena dilakukan tanpa pemberitahuan atau izin kepada Presiden Prabowo Subianto. Prabowo dengan kebanggaannya Jampitsus kok dibeginikan? Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena dengan dia mendapatkan, negara mendapatkan sebagai Satgas PKH 300 triliun. Kemudian dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Kemudian pengembalian kerugian negara dapat 130 triliun. Sudah 430 triliun kembali dibanggakan oleh Presiden. Bayangin orang yang kebanggaannya Presiden tiba-tiba dikriminalisasi bahkan tanpa pamit sama Presiden. Karena waktu saya di Singapura saya bikin akun bahwa nggak mungkin Presiden nggak tahu. Ternyata enggak. Kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Ardiansyah Hotman Paris Hutapea minta maaf kepada Presiden, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kapolda Metro Jaya atas ucapannya usai pemeriksaan kliennya Jumat lalu. Hotman tak merinci spesifik ucapan yang ia maksud, tapi Hotman bilang sikapnya murni sebagai pengacara yang berupaya melindungi kliennya. Halo Bapak Presiden Republik Indonesia, halo Bapak Jaksa Agung, halo Bapak Kapolri, halo Bapak Kapolda Metro Jaya. Dengan ini Hotman menyatakan permohonan maaf kalau ada ucapan atau tindakan saya yang kurang berkenan pada waktu konferensi pers, pada waktu setelah selesai pemeriksaan tersangka mantan Jampitsus di Kejaksaan Agung pada tanggal 17 Juli 2026. Apapun yang saya ucapkan murni hanya dari aspek kepengacaraan. Tidak ada motivasi atau keterlibatan politik apapun. Kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Ardiansyah Hotman Paris Hutapea membawa-bawa nama Presiden Prabowo untuk membela kliennya. Hotman sebut ex-Jampitsus Febri sebagai orang kebanggaan Presiden Prabowo. Ia juga menyebut penetapan tersangka ex-Jampitsus tidak ada izin dari Presiden. Sementara pihak Istana meminta agar nama Presiden Prabowo Subianto tidak dikaitkan dengan kasus ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Kita ulas masalah ini bersama anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Sugiyat Santoso, dan pakar hukum tata negara Universitas Mula Warman Herdiansyah Hamzah. Selamat sore Mas Hamzah, selamat sore Mas Sugiyat. Selamat sore. Selamat sore Mbak, selamat sore.
Baik, saya ke Mas Sugiat dulu kalau begitu. Melihat apa yang dikatakan oleh Bang Hotman begitu, apakah memang ada kedekatan khusus dengan Presiden? Seakrab apa keduanya? Ya, yang pertama kami ingin mendudukkan lebih dahulu posisi Presiden terkait dengan setiap kasus dari proses penegakan hukum. Apalagi kasus pemberantasan korupsi. Bahwa sejak awal Pak Prabowo menjadi Presiden, itu sudah sangat tegas sekali posisi beliau yang beliau ambil. Bahwa beliau mendukung apapun proses penegakan hukum, apalagi terkait dengan pemberantasan korupsi. Itu bisa kita lihat misalnya dalam Astra Cita beliau di poin yang ke-7, Astra Cita beliau, bagaimana beliau ingin memperkuat reformasi di bidang birokrasi, politik, hukum, dan pemberantasan korupsi. Dan pun ketika setiap Pak Prabowo pidato, apakah di pidato kenegaraan, pidato di acara-acara formal kepresidenan, beliau selalu mengingatkan bahwa tidak ada pandang bulu dalam proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Terakhir kemarin misalnya pada saat beliau pidato di DPR, bahkan beliau menyebut jangan ada yang mengatasnamakan jenderal ini, jenderal itu, jika terlibat dalam pemberantasan korupsi ya sikat. Itu yang pertama. Yang kedua, kami menghargai apa yang dilakukan oleh Bang Hotman sebagai pengacara Febri Adriansyah, bahwa silakan lakukan mekanisme pembelaan, tapi ingat ada catatan bahwa jangan dibawa-bawa Pak Prabowo sebagai presiden dalam proses pembelaan itu kan tidak, sebagai seorang sahabat tidak etis. Bahwa seandainya memang Bang Hotman adalah sahabat karib Pak Prabowo, saya pikir Bang Hotman juga harus bertanggung jawab menjaga nama baik Pak Prabowo sebagai presiden. Jangan untuk kepentingan kliennya, untuk kepentingan pembelaan hukumnya, beliau menyeret-nyeret nama presiden. Itu saya pikir bukan sahabat yang baik. Saya pikir itu. Oke, baik, coba saya ke Mas Hamzah. Mas Hamzah, jadi menurut Anda sendiri, apa alasan Hotman Paris menyampaikan bahwa ex-Jampitsus adalah kebanggaan presiden, kemudian dia ditetapkan menjadi tersangka tanpa izin presiden? Kemana arah seorang Hotman? Ya, yang pertama saya kira dalam keadaan orang yang sedang panik, ya semuanya akan dijadikan pegangan gitu ya. Makanya salah satu yang dijadikan sebagai pegangan oleh pengacara mantan Jampitsus adalah presiden sendiri. Saya menduga ini bukan soal ketidakpahaman, dia pasti tahu soal itu, bahwa tidak perlu izin dari presiden untuk melakukan proses pemanggilan, penggeledahan, penangkapan, penahanan terhadap seorang jaksa. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang 11 2021 misalnya tentang kejaksaan, betul bahwa ada proses pelindungan hukum atau imunitas terbatas ya, tidak secara absolut yang diberikan kepada jaksa, tetapi itu tidak berlaku kalau kita mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2025. Kalau kemudian kita baca baik-baik di dalam pertimbangan hukum atau rasio di sini di putusan MK itu, MK jelas mengatakan bahwa kalau kemudian seorang jaksa memerlukan izin, ini lagi-lagi bukan izin presiden, tetapi izin jaksa agung ya. Kalau istilahnya izin itu diberlakukan, itu tidak berdasarkan dua kondisi. Satu, kalau berdasarkan kemudian proses hukum itu dalam keadaan tertangkap tangan, itu tidak memerlukan izin jaksa agung, atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup, ditetapkan sebagai tersangka untuk 3 kejahatan sekaligus. Yang ancaman hukumannya adalah pidana mati berkaitan dengan kejahatan keamanan negara, dan ketiga berkaitan dengan tindak pidana khusus. Jadi logika bahwa izin presiden diperlukan dalam proses pemeriksaan, penetapan tersangka, termasuk akibat hukum yang lain, itu adalah logika yang keliru menurut saya. Jadi sangat disayangkan kalau seorang pengacara, apalagi ini adalah pengacara yang mendampingi mantan Jampitsus ya, Febri Adriansyah, kemudian melontarkan pernyataan-pernyataan yang keliru sekaligus menyeret-nyeret presiden dalam urusan penegakan hukum. Itu yang sebenarnya kita tangkap. Ini kalau di dalam psikologi politik, termasuk di dalam praktiknya secara hukum, ya upaya untuk menyeret-nyeret presiden ini kan sebenarnya mencari tameng dalam proses. Jadi Mas Sugiat, kalau secara psikologis, apa yang disampaikan Hotman ini menurut Anda apakah dapat menciptakan tekanan terhadap penyidik? Nanti dijawab, kami akan kembali saudara, tetap di Sapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan Sapa Indonesia Malam. Saudara, pemerintah menyatakan keputusan Presiden atau Kepres penunjukan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Jampitsus baru untuk menggantikan Febri Adriansyah akan rampung pekan ini. Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut
nama yang diusulkan untuk mengisi posisi Jampitsus pengganti Febri adalah Kuntadi. Tadi yang diusulkan menjadi Jampitsus itu sudah disetujui oleh Pak Presiden atau bagaimana? Insya Allah minggu ini akan kita selesaikan. Mas, Oke. soal MK memutus. Ya, kita lanjutkan pertanyaan menggantung tadi Mas Sugiar. Jadi kalau Anda melihat secara psikologis, apakah yang disampaikan oleh Hotman ini bisa menciptakan tekanan terhadap penyidik atau mungkin memengaruhi proses hukum? Ya, saya ingin mengatakan bahwa bukan hanya dalam konteks Bang Hotman ya, tapi dalam konteks secara keseluruhan, siapapun yang ingin mencoba-coba membawa nama presiden dalam konteks penegakan hukum atau pemberantasan korupsi, apalagi untuk kepentingan-kepentingan pribadi, saya pikir mereka akan bertepuk sebelah tangan. Mereka akan merasakan kegeeran sendiri. Karena memang sejak awal Pak Prabowo kan bahkan jauh sebelum beliau menjadi presiden, bahwa ada semangat dan tekad beliau. Kenapa terjun ke politik, kenapa bertarung berkali-kali dalam kontestasi pemilu, salah satunya adalah ingin pemberantasan korupsi ini terjadi. Dan itu kan dibuktikan pada masa beliau. Dari awal mulai memimpin sebagai presiden, bagaimana tadi dikatakan oleh misalnya Bang Hotman lah bahwa Febri Adriansyah ini adalah Jampitsus kesayangan karena sudah prestasinya seperti ini, prestasinya seperti ini. Jangan salah bahwa sebelum Pak Prabowo menjadi presiden pun kan Febri Adriansyah sudah menjadi Jampitsus, Jaksa Agungnya juga sudah menjabat. Tapi kenapa itu tidak dilakukan pada periode yang lalu? Ingat bahwa misalnya dalam konteks Satgas PKH itu kan tidak hanya Febri Adriansyah seorang personal, itu ada institusi Kejaksaan Agung, ada institusi TNI, ada banyak lembaga yang terkait di situ, ya kan? Dan itu menjadi prestasi bersama. Dan ujungnya adalah karena ketegasan Pak Prabowo dalam konteks menyelamatkan kekayaan atau aset-aset negara untuk kepentingan rakyat. Jadi sekali lagi, apalagi kan sekarang Jampitsusnya sudah ganti. Saya yakin dan percaya bahwa pada pemerintahan Pak Prabowo terkait dengan pemberantasan korupsi tidak ada satu kelompok atau satu individu pun yang bisa melakukan intervensi, apalagi sampai membawa-bawa nama presiden. Oke, baik, coba saya ke Mas Hamzah. Kalau pendapat Anda sendiri seperti apakah memang sebenarnya Hotman ini membela hak kliennya, hak hukum Febri, atau sebenarnya sedang membangun kesan kedekatan dengan presiden itu seharusnya memberi perlakuan yang berbeda terhadap ex-Jampitsus? Ya, sebagai seorang pengacara saya kira ya sah-sah saja kemudian upaya pembelaan itu. Tetapi kan pembelaan itu mesti dilakukan secara terukur gitu ya. Tidak sampai kemudian menarik-narik bagaimana marwah presiden itu ke dalam sebuah perkara. Ini jelas mengarah kepada upaya mempolitisasi perkara gitu. Tetapi di satu sisi yang lain, kita juga penting untuk mengkritik presiden. Sebagaimana yang saya sampaikan berkali-kali termasuk di Kompas TV juga, bahwa ketiadaan public address dari presiden itu membuat kasus ini semakin menjadi rumit, liar kemana-mana, termasuk apa yang sekarang kita lihat dalam perkaranya Hotman gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau kemudian kritikan kita bahwa ada kesan bahwa yang dibawa oleh Hotman seolah-olah bahwa mantan Jampitsus ini adalah orang kesayangan presiden. Sebenarnya kan perkara korupsi yang kemudian muncul dan melibatkan Jampitsus atau dalam hal ini mantan Jampitsus, itu harus kita maknai bahwa kekuasaan sekarang memang keropos dalam urusan pemberantasan tindak pidana korupsi. Saya menghargai kalau kemudian ada komitmen yang tegas dari presiden, tetapi kan faktanya kita kehilangan presiden dalam beberapa waktu belakangan ini, terutama dalam ketika bicara soal pemberantasan tindak pidana korupsi. Kalau sekiranya ada sikap tegas presiden dari awal dalam perkara ini, saya kira publik bisa memahami bahwa urusan komitmen presiden terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi saya kira tidak perlu dipertanyakan. Kalau soal komitmen presiden kan sebenarnya sudah menyampaikan berkali-kali soal pemberantasan korupsi. Lalu kemudian ini Jampitsus yang sebenarnya diangkat oleh presiden juga maksudnya dibiarkan untuk mengikuti prosedur hukum. Anda tetap tidak yakin bahwa ini bentuk keseriusan pemerintah memberantas korupsi? Ya, keseriusan itu kan tidak diukur dari lontaran pernyataan gitu ya, tetapi sikap dari presiden. Saya mengatakan tadi bahwa kerumitan, bahkan situasi yang semakin liar, bagaimana statementnya Hotman sebagai pembela mantan Jampitsus misalnya, bagaimana pernyataan-pernyataan yang muncul kemana-mana, itu karena memang tidak ada public address dari presiden itu. Kita menghendaki kalau misalnya perkara ini ingin dilakukan on the track sebagaimana perkara hukum yang sebenarnya, maka seharusnya presiden juga memberikan pesan secara tegas terhadap perkara ini. Tidak membiarkan perkara ini ditangani oleh lembaga yang notabene yang terlibat adalah anggotanya sendiri. Kan ini yang menjadi persoalan sebenarnya. Jadi kalau kemudian ada upaya menarik-narik presiden ke dalam perkara ini,
itu adalah bentuk keliaran yang juga diakibatkan atau dimunculkan oleh presiden sendiri. Kira-kira begitu. Ya, Mas Sugiar, silakan respon Anda. Harusnya presiden menyatakan sikap secara terbuka, terutama dalam kasus Ekjampisus, bukan ditangani di Kejagung. Ya, pemerintahan Pak Prabowo saya pikir tadi diawali oleh Kompas TV misalnya pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara, Mas Prasetyo Hadi. Saya pikir itu bisa mewakili apa yang menjadi komunikasi dari presiden. Tapi saya ingin menegaskan sekali, ini kan prosesnya masih sedang berlangsung. Kita hormati, kita dukung bagaimana aparat penegak hukum, kejaksaan sekarang yang sedang menjadi leading sektor untuk memproses ini dengan transparan, akuntabel, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tapi kalau kita misalnya lihat ke belakang, orang yang paling dekat dengan presiden sekalipun, misalnya Kepala BGN, itu tegas diproses kan. Saya pikir kalau dalam proses kasus Febri Adriansyah, karena masih baru, kita lihat saja bagaimana kejaksaan memproses ini setelah diserahkan berkasnya oleh pihak kepolisian. Tapi saya masih sangat optimis bahwa ini akan menjadi momentum strategis kesekian kali dari beberapa momentum yang ada, bagaimana pemerintahan Pak Prabowo sekali lagi ingin membuktikan bahwa seperti yang selalu dikatakan berulang-ulang, jangan main-main dalam pemerintahan Pak Prabowo, apalagi terkait dengan mengambil uang rakyat. Ada pernyataan dari Mas Prasetyo disampaikan sebagai perpanjangan tangan perwakilan dari presiden. Itu sikap presiden katanya, Mas Hamzah. Ya, saya kira pernyataan itu tidak menjawab apa yang menjadi kritikan dari publik gitu ya. Kalau kita mendudukan persoalan keterlibatan dugaan korupsi yang menyeret nama mantan Jampitsus Febri Adriansyah misalnya, kan dari awal kita selalu meminta bagaimana presiden itu menempatkan posisi ini on the track sebagaimana yang dibutuhkan dalam penyelesaian perkara hukumnya. Sebagai contoh, kita berkali-kali ngomong bahwa dalam urusan konflik kepentingan, jangan kemudian perkara ini ditangani oleh lembaga yang melibatkan anggotanya sendiri, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Kan waktu itu kita menghendaki supaya perkara ini memang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang lebih objektif dalam persoalan penanganan perkara hukum. Apalagi ketika kemudian mencuatnya perkara ini, ada kesan saling menyandra antara Kejaksaan Agung dengan Kepolisian Republik Indonesia. Nah, posisi yang paling memungkinkan adalah menyerahkan perkara ini kepada KPK. Nah, makanya implikasinya sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa catatan ya. Satu, saya ingin memberikan insight bahwa situasi-situasi semacam ini memberikan pesan bahwa memang situasi pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah rejim Prabowo sekarang memang terlalu keropos. Kalau kemudian ada misalnya dari Pak Sugiar dan sekeliling istana mengatakan bahwa tidak ada pandang bulu, bahkan orang dekat pun kemudian diseret di dalam perkara hukum korupsi sebagai contoh. Bagi saya di dalam sudut pandang yang berbeda, itu justru membuktikan betapa kroposnya pemerintahan hari ini terhadap isu pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada semacam ketidaktegasan presiden sebagai panglima perang di dalam urusan ini, itu satu. Yang kedua, ketidaktegasan ini kan berimplikasi ya terhadap penanganan perkara-perkara yang lain. Jadi impact-nya begitu sangat besar kalau presiden tidak menunjukkan sikap tegas dan komitmen terhadap perkara ini. Pertanyaannya, apa problemnya presiden tidak kemudian memberikan semacam ketegasan bahwa perkara ini harusnya ditangani oleh Komisi Korupsi? Oh ya, Mas Sugiar, silakan dijawab. Ini dipertanyakan ketegasan dari pemerintah memberantas korupsi, ada masalah kropos di sana, kemudian pengakuan dari seorang Hotman pun disampaikan, yaitu dampak dari ketidaktegasan seorang presiden disampaikan tadi oleh Mas Hamzah. Ya, ketidaktegasan itu jangan dinilai terkait dengan apakah ini ditangani oleh KPK, Kejaksaan, atau Kepolisian. Tiga institusi ini sama-sama institusi penegak hukum yang punya otoritas dan kewenangan yang sama. Jadi jangan kita seolah-olah mengkasta-kastakan bahwa KPK di atas, Kejaksaan di bawah, Kepolisian di bawah. Saya pikir tidak seperti itu juga dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Kita kasih kesempatan kepada Kejaksaan Agung untuk katakanlah memproses ini. Saya pikir itu. Tapi yang paling pertama, saya merasa bahwa ya kalau presiden kan sudah berkali-kali, bukan hanya dalam kasus Febri Adriansyah, dalam semua kasus pemberantasan korupsi, dia selalu mengatakan sikat, habisi, tegakkan hukum. Saya pikir itu bukan hanya dalam konteks Febri Adriansyah, konteks sebelumnya. Bang, misalnya di zaman siapa, di zaman presiden siapa misalnya, bahwa tata kelola
tambang perkebunan itu bisa negara menang sampai 5,8 juta hektar. Itu belum pernah dalam sejarah pemerintahan manapun. Itu kurang tegas apa Pak Prabowo dalam konteks penegakan hukum terkait dengan tata kelola tambang, tata kelola izin perkebunan dan lain sebagainya. Saya pikir kita kasih kesempatan kepada kejaksaan. Prinsipnya kan gini, mau kucing hitam atau kucing putih, selama dia bisa menangkap tikus, kita kasih kepercayaan. Apakah kepolisian, kita hormati dan hargai kepolisian, kita hormati juga kejaksaan, kita juga hormati juga KPK. Ingat nanti misalnya apa yang menjadi kekhawatiran dari kawan-kawan civil society lah, misalnya kalau di kejaksaan itu katakanlah ada konflik kepentingan, ya nanti saya DPR dan saya yakin percaya pemerintahan Pak Prabowo juga akan tidak tinggal diam, kawan-kawan civil society, publik akan mengawasi, dan KPK juga kan sudah menyatakan sikap bahwa mereka siap melakukan proses KPK terkait dengan ini, supervisi terkait dengan kasus ini. Saya pikir kita kasih kesempatan kepada Kejaksaan Agung untuk membuktikan bersih-bersih diri, apalagi kan sudah ditunjuk Jampitsus yang baru. Saya masih optimis, aku yakin bahwa ini akan tuntas oleh Kejaksaan Agung. Ya, kita tunggu ketegasan yang dimaksud. Terima kasih kepada narasumber saya, anggota DPR RI dari fraksi Gerindra Sugiar Santoso dan pakar hukum tata negara Universitas Mula Warman Herdiansah Hamzah. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Selamat sore. Pak Sugiar. Saudara, proses hukum tersangka dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang ex-Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah memasuki babak baru. Polri serahkan perkara penyidikan tersangka termasuk barang bukti 74 kg emas dan uang senilai lebih dari 500 miliar rupiah kepada kejaksaan. Komitmen polisi dan jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi kini diuji. Publik menanti komitmen pengusutan hukum tuntas dan transparan. Kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Secara langsung saya akan datangi, saudara, kediaman dari mantan Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, yang sejak ditetapkan sebagai tersangka, belum terlihat ke hadapan publik. Mau nanya soal keberadaan Pak Febri, masih di rumah ini nggak, Pak? Setelah saya tiba di Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan, satu dari 13 lokasi yang digeledah oleh polisi untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi, termasuk dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama Febri Adriansyah. Dan ini adalah ruko yang kemudian didatangi oleh polisi. Saya lihat tergembok dan juga dirantai. Polisi. Abang waktu itu dimintai keterangan juga sama polisi? Iya, dimintai keterangan. Nunjukin foto-foto. Kalau foto ini, Bang, ditunjukkan juga? Iya, ditunjukkan juga. Ini foto Febri ya, saudara ya. Salah satu epicentrum ataupun titik terpenting dalam rangkaian penggeledahan adalah rumah milik ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Dan kini sudah dipasang garis polisi. Rumah Sentul itu memang rumah pribadi Jampitsus, dan mengenai uang kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Dorito, apa hubungan Anda dengan Febri seperti apa? ...74 kg emas itu apakah seluruhnya milik Febri? Yang kedua juga soal tabel kerajaan Febri Adriansyah terkait tambang, sawit, dan juga pemerasan kerap putih. Apakah ini juga sudah didalami oleh polisi dan kejaksaan? Tadi yang ditanyakan Mas Dipo, kita sama-sama memberi ruang kepada teman-teman penyidik kejaksaan. Tadi sudah disampaikan Kapus Penkum bahwa ini transparan. Dapat dipastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan, Pak? Tidak ada, profesional. Sebenarnya ini anomali. Anomali, kenapa disebut anomali? Karena tidak sesuai dengan KUHP. Saya tuh melihatnya mungkin agak mirip-mirip kasus cicak dan buaya. Ada mungkin keterlibatan pejabat lain, Pak? Saya Nipun Bahagia. Saya menelusuri, mencari bukti.
Anda bisa menyaksikan selengkapnya pada program Dipo Investigasi setiap hari Senin pukul 20.30 WIB hanya di Kompas TV. Saudara, hakim menolak permohonan pra-peradilan kedua Roy Suryo kali ini terkait penetapan status tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu Jokowi. Kita bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan Roy Suryo terkait penetapan statusnya sebagai tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Hakim Tunggal Iketut Darpawan menyatakan Roy Suryo berupaya untuk menunda dan mengganggu proses sidang pokok perkara. Hakim menyebut Roy tak menggunakan kesempatannya mengajukan pra-peradilan segera setelah ditetapkan sebagai tersangka 7 November 2025. Hakim juga menyinggung sejumlah kesempatan yang diberikan kepada Roy Suryo, salah satunya gelar perkara khusus. Bahwa setelah menetapkan pemohon sebagai tersangka dan dilanjutkan dengan pemanggilan pemohon untuk didengar keterangannya sebagai tersangka, bukti P1 dan P4, termohon juga melakukan gelar perkara khusus atas permintaan pemohon dan telah memberikan kesempatan kepada pemohon mengajukan saksi dan orang-orang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Setelah diberikan kesempatan mengajukan bukti yang meringankan, pemohon tidak menggunakan hak hukumnya mengajukan pra-peradilan untuk menguji penetapan tersangka tersebut. Menimbang bahwa tindakan pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan terkait penetapan tersangka setelah pelimpahan perkara dan setelah pra-peradilan pertama mencapai tahap kesimpulan adalah bentuk nyata upaya untuk menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Menurut hakim, upaya ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan pra-peradilan. Kuasa hukum Roy Suryo Refli Harun membantah penilaian majelis hakim yang berpandangan jika pengajuan pra-peradilan kedua Roy Suryo adalah upaya untuk menunda sidang pokok perkara. Menurut Refli, pengajuan pra-peradilan adalah upaya kuasa hukum membela kliennya. Sementara tersangka Roy mengapresiasi putusan hakim, namun Roy tak gentar mengajukan pra-peradilan kembali untuk ketiga kalinya. Ini bukan Mas Roy siap atau tidak siap untuk pokok perkara. Ini adalah the lawyer's way, ya. Ini adalah jalan lawyer, jalan kuasa hukum untuk melihat bagaimana kita membela klien kita. Bagaimanapun juga kami, ya khususnya saya, tetap mengaturkan terima kasih dan apresiasi. Tapi bagi saya lumrah, ya lumrah hal ini. Jadi ada kadang-kadang hakim tunggal itu yang memutuskan itu menyetujui, ada kadang-kadang yang memutuskan tidak menyetujui. Kemudian mau lanjut dengan pra-peradilan yang keempat. Karena apa? Karena pra-peradilan yang ketiga sudah kami daftarkan. Dan insya Allah akan bersidang pada hari Selasa tanggal 28 Juli yang akan datang. Dengan materi adalah ganti rugi atas putusan pra-peradilan yang pertama. Sementara sejumlah teman kuliah Presiden ke-7 RI Joko Widodo datang ke Solo, Jawa Tengah Senin siang. Jokowi bertemu mereka jelang sidang lanjutan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap dirinya. Jokowi bilang pertemuan ini sebagai persiapan hadir di persidangan nanti. Tak menutup kemungkinan sejumlah teman seangkatan kuliah Jokowi juga dapat dipanggil menjadi saksi. Sebelumnya Jokowi sudah memastikan akan hadir dan menunjukkan ijazahnya di persidangan. Pak. Reoni Pak. Reoni Pak. Seneng ya Kak ya. Nah, mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri dan rekan-rekan saya seangkatan. Iya, betul. Siap, sehat selalu Pak Jokowi.
Saudara, setelah 2 pra-peradilan ditolak, tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu Jokowi Roy Suryo akan mengajukan lagi pra-peradilan ketiganya. Sementara Jokowi sudah siap hadir di persidangan pokok perkara. Lalu apa lagi yang dituntut Roy Suryo dalam pra-peradilan ketiga nanti dan apa strateginya jika pra-peradilannya akan ditolak lagi? Serta bagaimana kubu Jokowi mengantisipasinya? Kita bahas bersama kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji. Bang Sangaji, selamat malam. Selamat malam, Mbak Audrey. Dan ada juga kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, ada Rifai Kusumadegara. Bang Rifai, selamat malam. Malam, Mbak Audrey, Bang Ghafur. Malam juga Bang Rifai. Oke, saya mau nanya dulu ke Bang Sangaji. Bang Sangaji, katanya akan dituntut di pra-peradilan ketiga ini soal ganti rugi. Kenapa tuntutannya soal ganti rugi? Emang Mas Roy Suryo dalam hal ini yang paling rugi di sini? Ya, jadi harus dibedakan ada 3 permohonan pra-peradilan yang objeknya berbeda. Objek yang pertama itu menguji sah tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan. Ini salah satu upaya paksa juga berdasarkan pasal 89 KUHP yang baru. Karena di pasal 89 KUHP yang baru itu ada 9 jenis upaya paksa. Yang diuji pada permohonan pra-peradilan pertama itu adalah 3 upaya paksa dan itu sudah dikabulkan. Dan sebetulnya di permohonan pra-peradilan yang pertama, selain penangkapan, penahanan, penggeledahan juga kami memasukkan permohonan untuk rehabilitasi nama atau ganti rugi akibat adanya salah tangkap, bukan salah tangkap ya, tapi kesewenang-wenangan penyidik untuk melakukan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Namun dalam pertimbangan hakim dan amar putusannya adalah hakim menyarankan agar supaya permohonan pra-peradilan itu terkait dengan ganti kerugian, rehabilitasi nama, itu bisa dimohonkan dengan pra-peradilan yang lain. Oke, ya? Makanya meminta untuk pra-peradilan dengan ganti rugi 200 juta. Dan tidak boleh lebih dari 14 hari. Ya, amarnya pertimbangannya begitu dan amar putusannya adalah menerima sebagian dan menolak yang selebihnya. Nah, yang selebihnya itu adalah salah satunya adalah permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi nama. Makanya berdasarkan kami melandaskan pada putusan pra-peradilan, ya, kami memohonkan untuk pra-peradilan yang ketiga ini. Itu kan mengajukan pra-peradilannya sebelum vonis hari ini. Ya, tadi Hakim Tunggal mengatakan pra-peradilan ke-1 ngapain lagi untuk pra-peradilan kedua, toh pokoknya sama. Kalau kayak gini akan dicabutkah pra-peradilan ketiganya, kan sama aja ujung-ujungnya? Ya, untuk permohonan pra-peradilan ketiga kan tidak dicabut, tidak bisa kami cabut. Kenapa? Pertama adalah objeknya tidak nebis in idem. Kemudian yang kedua, kami melaksanakan putusan hakim pada pra-peradilan yang pertama. Kemudian yang ketiga, ini jadwal sidangnya sudah keluar. Registrasi pokok perkara untuk permohonan pra-peradilannya juga sudah keluar. Hakim tunggal pra-peradilannya juga sudah ditunjuk. Sidangnya itu tanggal 28 hari Selasa minggu depan. Jadi yang diminta ganti rugi ini siapa nih? Kami minta ada rehabilitasi dan kemudian ganti rugi. Rehabilitasi bukan terkait dengan status tersangka ya Mbak ya. Tetapi rehabilitasi terhadap kesewenang-wenangan penyidik dalam melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan. Ya tentu kepada penyidik. Dan nilainya sudah disebutkan dalam surat permohonan. Dan saya ingin tegaskan bahwa nilai tersebut bukan untuk kemudian menjadi kepentingan hukumnya Mas Roy atau kepentingan kami. Tetapi kalaupun dikabulkan, baik sebagian nilai ataupun keseluruhan nilai atau berapa persentase daripada nilai tersebut, itu bagi kami tetap adalah bagian dari hak hukum kami dan kemudian itu akan disumbangkan. Kalaupun didapat itu akan disumbangkan kepada yayasan yang diatur. Oke, Bang Rifai lagi-lagi mengajukan pra-peradilan meskipun hari ini vonisnya ditolak, nanti akan pra-peradilan ketiga, katanya akan keempat. Saya nggak tahu nih sampai berapa kali akan mengajukan pra-peradilan. Tapi setujukah Anda tadi pendapat dari Majelis Hakim Tunggal pada saat vonis, kenapa menolak? Salah satunya karena ini terkesan upaya untuk menunda sidang pokok perkara yang sesungguhnya. Oke, justru yang pertama kali mengangkat isu itu saya sendiri. Nah, dari awal saya melihat untuk pra pertama saya menghormati sebagai upaya hukum. Memang di situ ada isu yang bisa diperdebatkan. Tapi pada saat pra kedua, mohon maaf nih, saya punya pendapat berbeda. Makanya saya waktu itu langsung bilang ini upaya untuk mengulur-ngulur pokok perkara. Karena apa? Karena jelas di pasal 163 ayat 1 huruf G itu ditegaskan pra peradilan itu hanya dilakukan dalam 2 tahap. Tahap penyidikan dan tahap penuntutan oleh kejaksaan. Jadi hanya bisa diulang di 2 tahapan ini. Sementara kita tahu perkara kan sudah masuk ke persidangan, sudah ada nomor perkara. Lalu kedua itu ditegaskan lagi di pasal 160 ayat 3. Yang bisa mengajukan pra itu adalah hanya tersangka, tidak ada kata terdakwa di situ. Sementara kalau perkara sudah disidangkan, statusnya sudah menjadi terdakwa.
berdasarkan 2 dasar hukum itu saya berkeyakinan ini nggak bakal masuk. Tapi kan toh akhirnya tetap masuk juga sebenarnya. Yang kedua betul, dan ternyata kan dinyatakan oleh hakim ini tidak bisa masuk. Yang kedua, dan yang lebih parah lagi, bukan parah ya, maksud saya ini buat saya baru saya melihat pertimbangan pengadilan ini cukup keras ya, sampai tidak hanya menguraikan norma, tapi juga sampai dibilang bahwa ini adalah upaya untuk mengulur perkara, bahkan merupakan penyalahgunaan lembaga pra-peradilan. Menurut saya ini suatu pertimbangan yang cukup keras ya, yang seharusnya menjadi, karena biasanya tidak sampai menyimpulkan seperti itu. Cukup berdasarkan argumentasi hukum A, B, C, D, F, G menyatakan menolak. Tapi ini ada satu alert kayak peringatan. Ya, kenapa? Mungkin karena juga majelis sudah tahu, sudah terdaftar lagi ketiga dan mungkin ada keempat, kelima. Karena bagaimanapun juga ini kan perkara menjadi perhatian nasional. Artinya gini, orang boleh saja melakukan terobosan hukum tapi harus betul-betul ada celahnya dan ada tujuan keadilan yang hendak dicapai. Kalau ini kan soalnya terlihatnya hanya sekedar mengulur-ngulur. Apalagi mohon maaf. Emang benar Bang hanya sekedar mengulur-ngulur doang? Ya Mbak Odi, jadi gini Bang Rifai ya, putusan pra-peradilan ini kami hargai. Ya, karena apa? Kita terikat pada satu asas di dalam hukum acara pidana, yaitu asas res judicata pro fatita habetur. Bahwa putusan pengadilan itu harus dianggap benar sepanjang belum dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi. Dalam konteks putusan kami menghargai. Tetapi dalam konteks dialektika hukum, ya, karena kita adalah negara hukum, maka yang kami sebenarnya ingin mendiskusikan lebih alot adalah apa yang disebut sebagai ratio decidendi atau dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan. Karena amar putusan itu kan ada dasar pertimbangannya. Dasar pertimbangannya tentu dasarnya yuridis, tentu juga dasarnya adalah fakta persidangan. Nah, saya mau menjelaskan bahwa selama kami bersidang 1 minggu dalam permohonan pra-peradilan yang kedua, kami melihat bahwa hakim justru dalam membuat putusan ini tidak mendasarkan pada penafsiran terhadap fakta-fakta persidangan. Juga tidak mendasarkan pada analisa yuridis. Ya, apa contoh analisa yuridisnya? Pertama, kalau hakim mengatakan bahwa tidak boleh kita melakukan pra-peradilan untuk kedua atau ketiga sebagai bentuk pelanggaran hukum formil, ya, justru hakim mendasarkannya pada pasal 82 KUHP yang lama, ya. Sementara di KUHP yang baru pasal 163, saya katakan dari pasal 158 pasal 164 itu tidak ada larangan seseorang tidak boleh menggunakan upaya hukum berupa pra-peradilan lebih dari sekali. Tidak ada ketentuan itu. Nah, hakim justru hari ini kami melihat bahwa mendasarkannya pada pasal 82 KUHP yang lama, yang KUHP-nya itu sudah mati. Ya, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, berdasarkan fakta persidangan juga dan permohonan kami melihat bahwa hakim tidak menerapkan asas yang disebut dengan audi eltram partem, yaitu hakim harus mendengarkan kedua belah pihak. Kami punya permohonan bahwa kami mendalilkan 2 alat bukti permulaan yang cukup untuk penetapan pasal 32 sebagai tersangka itu tidak diperkuat dan berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam persidangan itu. Tapi sayangnya tidak dipertimbangkan hakim. Tapi tadi juga hakim kan menyatakan selain pertimbangan yang tadi juga alasan timingnya. Kenapa ketika ditetapkan sebagai tersangka 7 November 2025 tidak segera mengajukan? Kenapa sekarang pada saat masuk mau mulai ke sidang pokok perkaranya sudah diregistrasi baru mengajukan? Pertama harus diakui bahwa seseorang menggunakan haknya untuk mengajukan pra-peradilan itu adalah hak seorang tersangka. Tidak boleh kita mengatakan bahwa lebih baik sebelum perkara dinyatakan P21 atau lebih baik sebelum perkara limpah ke pengadilan. Itu lagi-lagi adalah hak seorang tersangka, tidak dilarang oleh undang-undang. Justru saya melihat pertimbangan hakim ini justru aneh. Justru malah mendikte penggunaan hak seorang tersangka gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bang Rifai izin. Kalau dikatakan bahwa ini sudah tidak tepat timingnya karena berkasnya sudah limpah, kita harus lihat pasal 158 KUHP yang baru yang diuji itu adalah status seorang tersangka. Baik. Kalau kita lihat registrasi perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, berdasarkan juga yang kami periksa dari ahli yang diajukan oleh Polda Metro Jaya dan juga ahli yang kami ajukan dan juga analisa yuridis, Mas Roy ini statusnya masih tersangka, belum terdakwa karena berdasarkan KUHP
terdakwa adalah seorang tersangka yang dihadapkan di persidangan, diperiksa dan dimintai keterangan. Surat dakwaannya aja belum dibacakan. Artinya masih tersangka. Persidangan itu belum dimulai. Jadi belum limpah ini, belum beralih status seorang tersangka menjadi terdakwa. Saya kira hakim kurang tepat dalam menerapkan hukum hari ini. Hari ini sebenarnya yang fokus kami bukan hanya vonis Mas Roy di Jakarta, tetapi juga di Solo ini mata kami juga tertuju kepada Pak Jokowi ini mengumpulkan teman-teman seangkatannya di UGM untuk datang untuk persiapan sidang. Emang mau ngapain? Apa yang dibicarakan tadi? Oke, sebelum misalnya saya nanggapi sedikit soal ganti rugi ya. Yang pernah ketiga, ini kembali lagi kita diskusi hukum ya Bang Sanggapi. Iya, saya paham Bang. Di pasal 158 huruf C KUHP baru itu menjelaskan bahwa ganti rugi hanya boleh dimintakan manakala terjadi penghentian penyidikan dan penuntutan. Sementara dalam perkara ini kan tidak terjadi. Yang terjadi hanya persoalan tidak sahnya penangkapan dan penahanan. Menurut KUHP itu tidak bisa menjadi dasar permintaan ganti rugi. Jadi kembali lagi saya berpandangan ganti rugi juga akan ditolak karena KUHP seperti itu. Kedua, jangan salah loh Mbak, ini menggunakan APBN loh, bukan Polda yang bayar. Bukan di reskrim juga, uang rakyat yang bayar. Jadi pengeluaran dana ini pun juga harus dipertimbangkan secara yuridis. Gede juga ya 200 juta? Cukup besar ya buat bagaimanapun pajak rakyat di situ. Jadi kembali lagi kalau saya pikir dengan tetap menghormati semua upaya hukum ya. Ini kan bagian dari dialektika bagaimana KUHP baru ini kita coba berdayakan. Tapi saya agak beda pandangan terkait dengan pra ketiga, apalagi keempat dan seterusnya. Terlebih dengan alert dari hakim yang cukup keras dalam pertimbangan hari ini. Soal yang di Solo ini kembali lagi karena gini Mbak, pertama tapi memang Bang Rifai saya boleh mohon maaf ya Mbak Audrey ya, supaya ini clear kepada publik ya, bahwa kami mengajukan permohonan pra peradilan terkait dengan ganti kerugian ini justru kami melaksanakan putusan pengadilan. Karena tadi saya katakan asas res judicata pro varietas habetur mengatakan bahwa putusan hakim itu harus dianggap benar dan harus dihormati meskipun pasal 158 yang dikutip oleh Bang Rifai tadi. Kami tidak mendasarkan ke situ. Kami mendasarkan pada putusan pra peradilan pertama dan itu jelas. Kami diberikan hak untuk mengajukan permohonan pra peradilan kedua. Sayangnya untuk permohonan yang ketiga ini hakim tunggalnya berbeda gitu. Kalau hakim tunggalnya yang pertama mungkin tinggal kami challenge kan saudara yang mulia hakim mengatakan bahwa kami boleh mengajukan permohonan pra peradilan untuk ganti kerugian. Nah, itu sebenarnya dasarnya di situ. Dan kalau soal nilai, saya pikir Bang Rifai ini bukan soal nilai ya yang ingin kami kejar, tetapi kami ingin memberikan satu pembelajaran hukum karena dari awal kami mengatakan bahwa kasusnya Mas Roy ini adalah laboratorium hukum Indonesia, yaitu adalah penyidik tidak boleh sewenang-wenang menggunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kalau dari kubu Roy Suryo sebenarnya ini lagi sibuk mengajukan pra peradilan terus meskipun hari ditolak, kemarin diterima sebagian. Tapi dari sisi sebelah, dari Pak Jokowi justru sudah bersiap banget nih. Malahan tadi teman-teman seangkatan Pak Jokowi juga dikumpulkan di rumah Pak Jokowi. Sebenarnya ada apa saja yang dibahas, kenapa perlu mengumpulkan teman-teman seangkatan Pak Jokowi? Usai jeda ya Bapak-Bapak, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Jadi saat ini Bang Rifai sebenarnya apa sih yang sedang dipersiapkan Pak Jokowi? Kenapa hari ini Pak Jokowi mengumpulkan teman-teman seangkatan di UGM untuk ke rumahnya? Apa yang dikoordinasikan? Sebelum menjawab pertanyaan, saya mengomentari terkait peradilan sedikit aja. Saya melihat justru pra keempat, kelima ini hanya membuang waktu. Kenapa nggak masuk ke pokok perkara? Apakah karena tidak confidence dengan pembelaannya? Terus marilah kita sama-sama di pokok perkara membuktikan. Pak Jokowi membuktikan soal keaslian ijazah, Pak Roy silakan membuktikan soal tuduhan kepalsuannya. Publik bisa melihat dari situ jadi terang persoalan. Dibanding sekarang bermain terus di pra, kapan masuk pokok perkaranya ya. Kalau memang confidence, ayo kita sama-sama jam. Kedua, Pak Jokowi sendiri sudah lebih confident ya. Sebelumnya sudah menyatakan beliau akan hadir dan membawa seluruh ijazahnya yang dimiliki. Yang terakhir beliau juga mengumpulkan teman-temannya, mengumpulkan dalam rangka apa? Karena bagaimanapun beliau juga memikirkan bahwa sebagian besar teman-temannya kan sudah banyak orang pensiun ya, mohon maaf ya. Tinggal di Jogja dan Solo, harus berangkat ke Jakarta, tentunya kan juga butuh effort ya, transportasi, penginapan dan segala macamnya, dan akhirnya merepotkan teman-temannya. Jadi beliau ini selain ya reuni kecil-kecilan sambil pamit, mohon maaf kalau teman-temannya terpaksa harus datang ke pengadilan, disusahkan gara-gara LP-nya. Jadi lebih kepada silaturahim seperti itu saja, karena mau tidak mau memang ya harus berangkat ke Jakarta kan begitu ya, harus mengikuti persidangan sesuai nanti panggilan jaksa. Nah, jadi Pak Jokowi hanya mengumpulkan lebih kurang itu aja. Jadi semacam ya permohonan maaf dan permohonan pengertian lah kepada teman-temannya kalau dengan terpaksa harus hadir ke persidangan. Tidak lain agar semua juga terang, ya, agar nama baik UGM juga bisa dipulihkan, KPU, KPUD, karena kita spiritnya adalah
ijazah ini clear dan semua bisa dipulihkan. Oke, berangkat tadi dari pernyataannya Pak Jokowi pada saat ditanya teman-teman wartawan kan untuk mempersiapkan diri dan teman-teman seangkatan. Apakah ini bukannya terkesan, oh kayaknya lagi di satu suara semuanya, apa yang dikatakan harus begini ya, A, B, C harus sama ya semuanya nanti? Mbak, namanya orang memberi keterangan di sidang itu di dalam sumpah. Dia harus menjelaskan fakta yang diketahui dan tidak boleh berpendapat. Kalau menjelaskan fakta kan kembali lagi kan apa yang senyatanya terjadi. Jadi nggak mungkin bisa diubah-ubah. Contohnya, tahun berapa Anda masuk UGM ya? Jelas tahun 80 kan. Tahun berapa selesai? Ada yang 84, ada yang 85, ada yang mungkin 7 tahun. Itu kan fakta semua, nggak bisa diatur-atur. Karena setiap fakta orang masing-masing pasti beda-beda. Ya. Dulunya apakah satu kelas dengan Pak Jokowi atau tidak kan, biarpun satu angkatan tentu berbeda. Artinya menurut saya, setiap orang punya faktanya masing-masing. Dan tidak mungkin bisa diseragamkan. Apalagi ini di bawah sumpah, mereka harus menjelaskan apa yang memang sebenarnya dialami ya, dan mereka tidak boleh berpendapat. Jadi menurut saya itu kejauhan lah. Lebih kepada pamit, karena bagaimanapun Mbak, mereka sudah mengalami ke Jakarta ya, dengan, mohon maaf, sudah mayoritas pensiunan, kan bagaimanapun disusahkan. Nah, kalau dari pihak Pak Jokowi sudah sangat siap, bahkan bukan hanya datang, teman-temannya juga sudah dipersiapkan. Kenapa dari Mas Roy sendiri lagi-lagi mengajukan pra-peradilan? Kenapa nggak langsung siap aja fight di sidang? Ya, kami dari awal mengatakan bahwa bukan berarti kami tidak siap terhadap pokok perkara. Tadi kami sudah tegaskan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan anytime. Ya. Anytime kami akan masuk di dalam pokok perkara, tetapi dalam konteks kami memberikan check and balance terhadap proses penegakan hukum ini, kami menggunakan hak hukum yang diberikan oleh undang-undang. Dan itu yang disebut dengan pra-peradilan. Itu satu hal. Hal yang kedua adalah justru kami melihat di tengah isu terkait dengan kehadiran Pak Joko Widodo dalam perkara Bu Tifa dan mungkin juga akan masuk dalam pokok perkara kami, ya. Kami melihat bahwa kalaupun Pak Jokowi ingin menyiapkan diri dengan baik, ya, seharusnya tidak perlu mengumpulkan teman-temannya. Karena gini. Kan tadi karena udah pensiun. Ya, gini. Kita kan selalu dalam penegakan hukum itu ada sesuatu yang kita sebut sebagai apa yang disebut dengan pengkondisian saksi. Itu yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Jadi ya? ada anggap ini pengkondisian saksi. Ini sangat ada potensi saksi-saksi yang teman-teman Pak Jokowi itu seperti dikondisikan untuk memberikan katanya Bang Rifai. Untuk memberikan keterangan yang menguntungkan Pak Jokowi. Seharusnya dalam perkara ini tidak perlu saksi-saksi itu datang ke Pak Jokowi. Tunggu saja nanti pada saat dipanggil oleh jaksa penuntut umum berdasarkan surat pemanggilan yang bersangkutan hadir. Mungkin yang akan dipanggil pertama adalah Pak Jokowi karena dia adalah saksi yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan jangan cuma hanya hadir di Bu Tifa, harus hadir juga di pokok perkara kami gitu. Itu yang sebenarnya ditunggu-tunggu. Dan persiapan Pak Jokowi menghadapi persidangan ini bukan ada pada teman-temannya. Karena gini, saksi itu kan keterangannya berdiri sendiri-sendiri. Kalau semua bersilaturahmi dengan Pak Jokowi, ini kan akhirnya seperti kita sedang ditunjukkan suatu penegakan hukum di mana kok saksi-saksi ini mulai dikondisikan. Katanya singkatannya Bang Rifai. Pak Jokowi nih. Ya kalau mau silaturahmi jangan momentumnya sekarang dong. Nanti aja setelah Pak Jokowi dan saksi-saksi ini sudah selesai memberikan keterangan, baru kemudian datang ke Solo, kemudian bersilaturahmi, kemudian mau bikin acara di mana kan monggo silakan. Tetapi dalam konteks kita menjaga netralitas peradilan, menjaga netralitas penegakan hukum, tidak ada saksi yang diarahkan, tidak ada saksi yang kemudian dikondisikan. Kita lihat, kita lihat jawabannya Bang Rifai. Jadi ada pepatah Mbak, jangan mengukur baju orang dengan ukuran kita sendiri. Nah ini penggunaan kata pengkondisian buat saya agak bingung. Apa yang maksud pengkondisian? Karena kita lihat di situ apa yang terjadi, teman-temannya bersama Pak Jokowi. Kalau pengkondisian, siapa yang mengkondisikan? Apa mau menuduh Pak Jokowi mengkondisikan? Saya pikir naif sekali gitu ya. Jelas hanya pertemuan biasa, tidak ada lawyer, tidak ada siapapun di situ. Mereka bertemu, sekedar hanya bilang maaf mungkin dalam waktu dekat akan ada sidang Bapak Ibu. Tapi kesannya tadi katanya pengkondisian. Ke Jakarta, mungkin butuh transport segala macam, jadi direpotkan. Sekarang gini. Jadi Pak Jokowi nanti akan yang memberangkatkan. Pengkondisian saksi itu bukan hanya secara materi. Kembali lagi ya, jadi tidak negatif nih. Pengkondisian saksi itu pengkondisian seperti apa? Bukan hanya diarahkan secara materi untuk memberikan kesaksian, tetapi pengkondisian dalam arti yang sangat luas gitu. Ya, pengkondisian tadi diakui. Ya, kalau soal transport apa itu aja. Transportasinya, kemudian dibuat seolah-olah saksi-saksi ini nyaman, kemudian nanti semua dibuat Pak Jokowi juga itu. Loh, gini, kita tidak sedang menguji keterangan saksi itu berdiri secara kolektif.
saksi itu akan diperiksa sendiri-sendiri. Nah, sudah oleh confirm, karena kan? diperiksa sendiri-sendiri, Yang penting maka bukan tidak berarti boleh pengkondisian negatif itu mengatur keterangan-keterangan nggak benar itu nggak boleh. Ini juga nanti ada permasalahan lagi nih, satu hal lagi yang ada pengkondisian dalam arti material, ya, yaitu bisa diarahkan keterangannya nanti karena gini, atau spiritnya, keterangan itu kan bisa gitu berkembang. kan? Itu spiritnya katanya, Ya, Bang. ya, keterangan kan bisa berkembang. Apa yang dinyatakan dalam BAP kan terbatas. Kemudian dalam persidangan kan bisa meluas. Apalagi sebelumnya loh Mbak ya, Kemudian yang kedua, di perkara yang lain pernah terjadi dua orang lawyernya mereka sempat mensayur para saksi di televisi. Dia bilang saya akan panggil berulang-ulang selama 4 hari. Bahkan saya akan memeriksa perkara ini dalam waktu 3 tahun. Saya akan terus memanggil para saksi selama 4 kali berturut. Itu kan satu bentuk tekanan psikis ya. Yang waktu itu saya challenge juga. Kalau Anda melakukan itu, saya akan keberatan kepada ketua majelis. Nggak boleh, lawyer tidak boleh melakukan itu. Undang-undang perlindungan saksi korban melindungi saksi. Dan tidak boleh di pressure, ditakut-takut, diintimidasi ya. Oke, sudah habis waktunya. Yang disebut sama Bang Rifai tadi, itu tidak ada dalam kuasa hukum kami gitu loh. Jadi itu tapi tahu kan betul kan, ada lawyer ngomong gitu. Tapi itu lawyer lain yang tidak mendapatkan kuasa untuk perkaranya Mas Roy. Dan tadi saya katakan ini masuk bahwa perkara Butiva loh, bukan perkara Paro ya. Iya, ini kita persiapan perkara Butiva. Saya katakan bahwa sudah habis ada di situ, Bang. Ada di situ satu. Tidak boleh, ini kan menjelang sidang nih. Oke, baik. Diarahkan ke rumah Pak Jokowi, ketemu Pak Jokowi, kan akhirnya orang curiga. Ini jangan-jangan ada apa nih? Ya kan harus curiga boleh saja, tapi faktanya kan tidak demikian. Oke, tapi yang jelas masing-masing punya strateginya ya. Mas Roy sebagai tersangka mengajukan lagi pra peradilan dari Pak Jokowi sudah mempersiapkan diri. Persidangan. Kita lihat siapa yang paling takut, siapa yang paling berani di sini ya. Terima kasih Bang Rifai, Kami Bang tidak takut Samaji. loh menghadapi pokok perkara. Mundur terus. Terima kasih Bapak-bapak semuanya. Pak Jokowi dan teman-teman. Diarahkan dari ini. Oke, terima kasih Bapak-bapak, selamat malam. Nah, bersama kami saudara, ribuan pendukung Spanyol memadati jalan kota Madrid merayakan kemenangan timnas mereka di final Piala Dunia. Saat lagi kami kembali dengan informasinya. Saudara, seorang anak kelas 6 SD Ibrahim Al-Abrar yang berusia 12 tahun di Boyolali, Jawa Tengah mendapatkan surat tanda penghargaan dari Badan Antariksa Amerika Serikat NASA setelah berhasil mendeteksi adanya celah keamanan pada sistem atau domain publik NASA. Nih, Ibu ada kabar baik nih. Apa, Bu? Udah kamu tunggu-tunggu kan? Sebuah email dari Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA menjadi mimpi yang jadi nyata bagi Ibrahim Al-Abrar. Bocah berusia 12 tahun ini tak mampu menyembunyikan kebahagiaannya saat menerima surat penghargaan resmi dari NASA di rumahnya di Desa Genengsari, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Momen haru diabadikan oleh kedua orang tuanya saat Ibrahim membuka email berisi apresiasi atas kontribusinya dalam melaporkan kerentanan keamanan pada salah satu domain publik milik NASA. Ibrahim merupakan siswa kelas 6 SD Negeri 3 Genengsari. Di usianya yang masih muda, ia berhasil menarik perhatian lembaga antariksa terbesar di dunia berkat kemampuannya di bidang keamanan siber. Saat ditemui di rumahnya, Ibrahim mengaku sangat bersyukur dan bangga atas penghargaan tersebut. Menurutnya, pengakuan dari NASA jadi penyemangat untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuannya di bidang cyber security. Menariknya, Ibrahim baru menekuni dunia cyber security pada awal tahun 2026. Ia belajar secara otodidak melalui berbagai sumber, mulai dari membaca artikel di internet, berdiskusi dengan aplikasi kecerdasan buatan, hingga mempelajari teknik keamanan siber secara mandiri. Semangatnya semakin besar setelah mengetahui ada pelajar SMP di Subang, Jawa Barat yang lebih dulu menerima penghargaan dari NASA. Disitulah ia terpanggil untuk mencoba kemampuannya sendiri. Sebelum mendapatkan apresiasi tersebut, Ibrahim tercatat sudah 4 kali menemukan kerentanan pada domain publik milik NASA. Namun, baru pada laporan keempat, pihak NASA memberikan respons resmi sekaligus surat penghargaan. Ibrahim yakin temuan yang dilaporkannya berupa celah keamanan yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Atas dasar itulah ia memilih melaporkannya secara resmi melalui mekanisme pelaporan kerentanan yang disediakan NASA. Soalnya kalau misalnya pada rumahnya pas dibuka link tautan ke sosial media kan pasti ada akunnya. Tapi kalau yang ini pas ditekan itu malah broken atau mati linknya. Linknya mati dan bisa diambil alih. Saya melaporkannya di program Bakros VDP
vulnerability disclosure policy. Terus setelah itu dapat balasan kekerasan. Perjalanan Ibrahim memasuki dunia cyber security berawal dari hobinya bermain game. Sang ayah kemudian mengarahkannya untuk belajar membuat game melalui coding sejak duduk di bangku kelas 4 SD. Dari kemampuan membuat program sederhana, Ibrahim kemudian mengenal dunia keamanan siber yang menurutnya lebih menantang dan membutuhkan ketelitian tinggi. Bagi Aminuddin, penghargaan tersebut jadi motivasi agar putranya terus belajar dan mewujudkan cita-citanya menjadi ahli keamanan siber yang mampu memberikan manfaat bagi banyak orang. Kebanyakan yang cyber security itu Ibrahim nyari sendiri. Saya hanya membackup di bagian tentang server ataupun jaringan. Karena ternyata kalau ditelisik lebih jauh itu lingkupnya itu ternyata nyambung antara coding, cyber security, jaringan dan server itu ternyata bisa nyambung. Nah, itu saya harap nanti Ibrahim bisa menjadikan dia lebih kuat lagi fundamentalnya biar nanti bisa tercapai cita-citanya menjadi seorang cyber security profesional. Selain menerima surat penghargaan dari NASA, Ibrahim juga pernah mendapatkan sertifikat apresiasi dari pemerintah Provinsi Lampung setelah melaporkan kerentanan pada salah satu sistem elektronik milik pemerintah daerah. Tim Liputan Kompas TV. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Sapa Indonesia malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Kami pamit, setelah ini akan ada berita utama yang akan menemani Anda. Saya Audrey Chandra. Dan saya masih serta dengan pamit. Sampai jumpa.